Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali lewat renungan harian Toraya Jemaat Betlehem Tarakan, Kamis 13 Maret 2025. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu, Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, membangunkan kami dengan tubuh yang kuat dan sehat, dengan napas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing dalam sepanjang hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu melandasi kegiatan kami hari ini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, menuntun menyertai kami, memberikan kami hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat yang ke-12. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini, hati-hatilah, Mariako. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali mengatakan hati-hati kepada orang lain. Sebaliknya, orang lain juga sering mengatakan hati-hati kepada kita. Ungkapan hati-hati
Ini berupa peringatan agar seseorang tidak lengah atau lebih waspada. Jika seorang akan berangkat menggunakan kendaraan, sering kita mengatakan hati-hati dengan maksud ia lebih waspada agar selamat sampai tujuan. Ungkapan tersebut didasari oleh besarnya potensi kecelakaan, tabrakan, ataupun kelalaian. Rasul Paulus menyadari pula potensi jemaat di Filipi akan terpengaruh oleh para penyesat. Karena potensi itu ada, maka Paulus mengingatkan mereka agar berhati-hati. Berhati-hati kepada penyesat yang hanya menekankan hal duniawi. Paulus menyebut mereka sebagai anjing, pekerja yang jahat, penyunat. Itu kita baca dalam ayat 2. Paulus menekankan bahwa ia sendiri telah meninggalkan hal-hal lahiriah yang dahulu dibanggakannya. Ia sendiri telah melihat kebenaran dalam Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ayat 8. Tujuan hidupnya bukan lagi pada pujian atau keuntungan duniawi. Paulus telah melihat tujuan baru, yaitu mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya yang menuntun pada keselamatan. Ia mau semua orang berhati-hati kepada para penyesat yang hendak mengacaukan tujuan iman mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita semua juga diingatkan untuk terus waspada. Kita tidak boleh ceroboh atau mudah terpengaruh oleh para penyesat. Berhati-hati adalah ungkapan yang harus selalu menjadi pengingat bagi kita. Tujuan kita bukan pada hal-hal duniawi, melainkan hidup berpusat pada Kristus. Amin. Kembali kami menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang sudah diperdengarkan bagi kami. Biarlah firman ini Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami untuk berhati-hati terhadap pengajar-pengajar dan penyesat-penyesat di sekeliling kami. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami berdoa buat kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya menolong menyertai kami semua, sehingga kami boleh melakukan tugas dan aktivitas kami dengan baik. Berdoa buat Majelis Jemaat Bethlehem Tarakan, para pengurus OEG, jemaat Tuhan, dan kami semua. Kami berdoa kepadamu Tuhan, tolong dan sertai kami, sehingga kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab peran kami masing-masing dengan baik. Berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan masing-masing. Berdoa buat kami semua, para pendengar. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan jika dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya menjamah, menyembuhkan mereka, sehingga boleh pulih dan kuat, nama Tuhan dimuliakan. Anak-anak kami dalam bangku pendidikan mereka yang saat ini sementara ujian dan juga yang ujian hari ini, kami berdoa kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati mereka, sehingga boleh mempersiapkan diri dengan baik, mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik, menghasilkan hasil yang baik sesuai dan seturut dengan kuasa dan kehendak Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan, anak-anak muda dalam kehidupan keseharian mereka, dalam berbagai kerinduan mereka ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mendengar doa-doa mereka. Kami percaya Tuhan, setiap doa anak-anak-Mu yang senantiasa dipanjatkan siang dan malam, kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Seluruh kegiatan, program, bahkan pelayanan di Jemaat Bethlehem Tarakan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
biarlah boleh senantiasa dilaksanakan dengan penuh sukacita, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi sukacita besar bagi seluruh jemaat Tuhan. Berdoa buat YouTube ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan senantiasa memberkati sehingga dapat dipakai dalam penyebaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selamat pagi dan shalom.